بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari sehalaman dan kita masih membahas surah A'raf, tepatnya pada halaman 171, Al-A'raf 160 sampai 163 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون وسلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 161, qila lahum, lam ketemu lam boleh idgham, qil lahum, dan ini berulang lagi di bawahnya juga ada. Kemudian haitsu syi'tum, sa ketemu shin, ini boleh idgham menjadi haisyitum, qiraah Abu Amr. Kemudian naghfir boleh dibaca tughfar, khati'atikum boleh dibaca 3, khati'atukum, tughfar khati'atukum, atau khatayakum, ya, naghfir lakum khatayakum. Kemudian pada ayat yang ke-162, qila lahum, berulang lagi ya, lam ketemu lam, qil lahum. 163, was'alhum, qiraah Ibnu Katsir, wasalhum, seperti biasanya. Kemudian masih ayat 163, il ta'tihim, zal ketemu dengan ta, boleh idgham menjadi it ta'tihim. Ini semua adalah qiraah mutawatirah, sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala katakan pada surah A'raf ayat 160, wa qatta'nahum, dan kami bagi-bagi mereka, isnatai asyrata, menjadi 12 asbatan, kabilah, umaman, umat-umat. Wa auhayna, dan kami berikan wahyu ila Musa, kepada Nabi Musa, idh istasqahu, ketika minta air kepada beliau, qaumuhu, kaumnya. Apa wahyunya? Anidrib, bahwasanya pukullah, bi'asaka, dengan tongkatmu, al-hajar, ke batu.
Fambajasat, maka memancarlah minhu dari batu tadi, ithnata asyrata aina, 12 mata air sesuai jumlah kabilahnya. Qad alima, sungguh telah mengetahui, kullu unasin, setiap manusia, maksudnya setiap kelompok, masyrabahum, tempat minum mereka, sehingga tidak bertengkar satu sama lain. Wa dhallalna, dan kami memberikan naungan alaihim, kepada mereka, al-ghamama, dengan awan putih. Wa anzalna, dan kami turunkan alaihim, atas mereka, al-manna, makanan manna, wassalwa, dan burung salwa. Kulu, makanlah, min tayyibati, dari hal-hal yang baik, maksudnya yang halal, ma razaqnakum, apa yang kami rezekikan kepada kalian. Wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka mendolimi kami atau mengurangi kami, walakin, akan tetapi, kanu, adalah mereka, anfusahum, kepada diri mereka sendiri, yazlimun, mereka berbuat dolim. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini bicara tentang Bani Israel, karena memang ayat-ayat sebelumnya bicara terus tentang Bani Israel. Maka Allah katakan di sini, Bani Israel dibagi 12 kelompok, itsnatai asyrata asbatan umama. 12 kelompok ini perinciannya siapa? Perinciannya adalah anak-anak Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Nabi Ya'qub punya anak 12, di antaranya adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nah, masing-masing dari 12 anak ini memiliki keturunan-keturunan. Nah, keturunannya inilah 12 kabilah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Israel itu kan adalah nama lain dari Nabi Ya'qub. Maka Bani Israel sama dengan Bani Ya'qub, anak keturunan Nabi Ya'qub. Makanya mereka jumlahnya ada itsnatai asyrata, ada 12. Dari mana taunya? Dari surat Yusuf. Di dalam surat Yusuf diceritakan bahwa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bermimpi melihat ahada asyara kaukaban, 11 bintang, dan matahari dan bulan mereka semua sujud kepadaku. Nah, 11 bintang ini adalah tafsirannya 11 saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ditambah Nabi Yusuf berarti 12 orang. Berarti pas, inilah yang dimaksud itsnatai asyrata asbatan umama. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, Allah berikan wahyu kepada Nabi Musa ketika dimintai minum oleh kaumnya. Wahyunya adalah, pukullah tongkat pada batu, maka akan mengalir 12 mata air. Ini namanya mukjizat. Batu dipukul dengan tongkat, keluar air. Mukjizat ini, Pak. Apakah kita bisa mukul batu dengan tongkat keluar air? Gak akan bisa. Maka ini adalah ada mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini disebutkan istasqahu qaumuh. Kaumnya meminta minum kepada Nabi Musa, minta air kepada Nabi Musa. Berarti yang minta air siapa? Kaumnya, yaitu Bani Israel. Sementara pada ayat yang lain Allah katakan wa idzistasqa Musa liqaumih, surat Baqarah ayat 60. Ingatlah ketika Nabi Musa minta air kepada Allah untuk kaumnya. Jadi yang benar ini yang mana nih? Yang minta air kaumnya atau Nabi Musanya? Dua-duanya benar. Asalnya kaumnya minta air kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa minta air kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Nabi Musa adalah manusia, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka Allah pun kasih wahyu. Kamu pukulkan tongkatmu ke hajar, ke batu, keluar air. Ini namanya mukjizat. Saya mengingatkan kaidah yang dulu pernah saya sampaikan. Bahwasanya setiap mukjizat yang dimiliki oleh para nabi, semuanya ada contohnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih utama. Maka mari kita lihat apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki mukjizat semisal ini, yaitu memancarkan air dari batu. Nah, ternyata kita temukan dalam hadis yang sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam memancarkan air tidak dari batu tapi malah dari jari-jari beliau. At-tahur al-mubarak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika qallal ma, sedikit air, maka beliau mengatakan utlubu fadratan minal ma, cari sisa air yang ada. Akhirnya mereka datang bawa wadah isinya air sedikit, maka beliau masukkan tangannya pada wadah tadi, kemudian beliau mengatakan hayya 'alat tahuril mubarak.
Mari berwudu dengan air yang berkah. Wal barakatu minallah, dan berkah itu dari Allah, bukan dari saya. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Karena ra'aitul ma' yambu'u min baini asabi'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat air memancar dari jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari antara jari-jari. Jadi ini jari-jari ya, dari antaranya, ya mungkin dari tengahnya sini. Okay. Maka ini adalah mukjizat yang lebih dahsyat daripada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kalau batu dipukul keluar air, itu banyak contohnya. Bukankah kita kalau membuat sumur juga begitu kan? Memukul batu atau tanah, kemudian ditancapkan ke bawah, akhirnya keluar air. Nah, mirip seperti itu, hanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam tidak perlu menggali, tapi cukup dipukul sudah keluar airnya. Kemudian fambajasat, memancar air. Di dalam surat Al-Baqarah bukan fambajasat tapi famfajarat. Artinya sama, memancar. Nah, maka dari sisi ilmu tafsir, para ulama katakan salah satu cara mengetahui tafsir ayat Quran yang kita tidak paham adalah cari ayat yang serupa. Kata-kata imbajasat itu jarang dipakai, tapi kalau infajarat seringkali dipakai. Maka santri kalau ditanya apa arti infajaro, tahu mereka, memancar. Tapi ditanya apa arti imbajasa, enggak tahu. Nah, maka supaya mengetahui maknanya, lihat surat Baqarah ayat 60, ini kisahnya sama, ternyata Allah ungkapkan dengan fangfajarat, itulah tafsiran untuk fambajasat. Dan ini termasuk contoh menafsirkan Quran dengan Al-Quran. Allah katakan, qad alima kullu unasim masyrabahum, masing-masing manusia mengetahui tempat minum mereka, sehingga tidak akan rebutan. Jadi kabilahnya Nabi Yusuf tahu minumnya di sini, kabilahnya Bunyamin tahu minumnya di sana, kabilahnya Yahuda tahu minumnya di sana. Nggak akan ada pertengkaran. Nah, seperti ini termasuk nikmat. Karena itu pelajaran dari ayat ini yang dapat kita ambil adalah rukunnya umat Islam itu nikmat dari Allah. Ini kan Allah sedang menyebutkan nikmat-nikmatnya kan. Allah katakan dulu Nabi Musa minta air untuk kalian, cukup pukul tongkatnya sudah keluar air. Kemudian keluar air jumlahnya 12 sehingga tidak perlu rebutan. Ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk nikmat Allah adalah kalau kita umat Islam hidup rukun. Dan termasuk azab dari Allah kalau kita umat Islam hidup apa? Tidak rukun. Kelompokmu apa? Kelompokmu apa? Nah, kalau tidak sama kelompoknya tidak rukun. Itu azab dari Allah, bukan nikmat itu. Saya tampilkan dalil yang lebih jelas lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Bi ni'matihi." Surat Ali Imran ayat 103. "Wadhkuru ni'matallah," ingatlah nikmat Allah kepada kalian. "Idz kuntum a'daan," dulu bermusuhan, "fa'allafa baina qulubikum." Lalu Allah rukunkan di antara hati kalian. Nah, jadi rukunnya hati umat Islam ini nikmat. Fa'asbahtum, maka kalian menjadi binikmatihi, dengan sebab nikmat Allah, ikhwana, menjadi bersaudara. Karena itu jangan sekali-kali kita mau diadu domba antara muslim dengan muslim. Yang mengadu domba muslim dengan muslim, sumbernya pasti setan, tidak mungkin tidak. Maka kalau kita mau diadu domba sesama muslim, berarti kita masuk perangkap setan. Ada muslim memusuhi kita, nggak usah dilayani, supaya yang masuk perangkap setan cuma dia saja. Kalau kita melayani berarti dua-duanya masuk perangkap setan. Setannya sudah bahagia. Tapi kalau tidak berhasil, maka setannya susah. Faedah berikutnya, Allah katakan wadzallalna, kami payungkan kepada mereka awan putih. Ini maksudnya pada waktu mereka berada di kampung kebingungan, tanah kebingungan, yang disebut dengan istilah ardutih, tanah kebingungan. Ya. Disebutkan tanah kebingungan itu dalam surah Al-Maidah, ya. Yatihuna. Pada surat Al-Maidah ayat 26, Allah Subhanahu wa taala suruh Bani Israel untuk masuk ke Baitul Maqdis, mereka tidak mau, akhirnya dihukum oleh Allah, muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Selama 40 tahun mereka berada di tanah kebingungan. Disebut kebingungan karena tidak bisa keluar darinya. Ingin keluar, merasa sudah sampai tepinya, tiba-tiba balik ke tengahnya lagi. Kemudian pengen keluar lagi, balik tengahnya lagi. Bingung selama 40 tahun. Dan Nabi Musa wafat di tanah kebingungan ini. Maka mereka ditinggalkan oleh Nabi Musa, diganti dengan Nabi berikutnya.
Nah, pada waktu mereka dihukum oleh Allah selama 40 di tanah kebingungan ini, Allah tidak lepas nikmatnya dari mereka. Allah masih kasih mereka nikmat. Mereka di tanah kebingungan, tapi dikasih naungan oleh Allah, ada awan yang datang, sehingga tidak terlalu panas. Kemudian nikmat yang lain di sana, wa anzalna alaihimul manna wassalwa. Mereka bingung di situ, tapi makanan nggak pernah kosong. Setiap saat ada manna dan salwa. Apa itu manna? Manna itu seperti embun yang datang pada pagi hari antara subuh terbit fajar sampai terbit matahari. Dan rasanya lebih manis daripada madu dan warnanya lebih putih daripada es atau salju. Cukup diambil langsung dimakan, lezat. Jadi seperti madu tapi berada di pohon-pohon, ya, karena embun itu biasanya nempel di pohon-pohon kan. Nah, tinggal diambil, dimakan langsung, nggak perlu dimasak. Maka ini nikmat yang besar dari Allah. Adapun salwa ini adalah burung kecil, burung salwa namanya. Ya mungkin kayak burung-burung kecil yang sering hinggap di pohon-pohon kita. Nah, mereka diizinkan oleh Allah untuk mengambil manna salwa ini untuk cukup kebutuhan satu hari. Satu hari satu keluarga butuh berapa? Butuh 2 piring. Maka hanya boleh ngambil 2 piring. Kalau ngambil lebih dari 2 piring, berarti menunjukkan tamak, maka sisanya pasti akan menjadi busuk. Sehingga mereka tidak mengambil kecuali sesuai kecukupan. Kecuali hari Jumat. Hari Jumat mereka mengambil untuk 2 hari. Hari Jumat dan hari Sabtu. Karena hari Sabtu adalah waktu ibadahnya Bani Israel. Dan mereka dilarang oleh Allah untuk kerja apapun. Nah, sehingga mereka hari Jumat bisa mengambil untuk keperluan 2 hari, manna dan salwa ini tidak busuk. Tapi selain hari Jumat, kalau mereka mengambil lebih dari kebutuhan 1 hari, pasti besoknya sudah busuk, nggak bisa dimakan. Tentang busuknya makanan ini, ada hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya carikan, mudah-mudahan ketemu, ya. Laula Banu Israel, kalau tidak karena tingkahnya Bani Israel, lam yakhbuthit ta'am, tidak akan makanan itu membusuk. Walam yakhnazil lahmu, dan tidak akan daging itu rusak. Walaula Hawa lam takhun untha zawjaha. Hadis muttafaqun alaih. Jadi asal muasal makanan di atas muka bumi busuk itu sebabnya Bani Israel zaman dulu. Allah sudah kasih peraturan, ini saya turunkan manna salwa, kamu ambil secukupnya sehari, jangan lebih. Tapi dasar Bani Israel, mereka sukanya melanggar, sehingga peraturan bagi mereka bukan untuk ditaati tapi untuk dilanggar. Seperti kalau kita melihat lampu bangjo, lampu merah, pas merah pengennya apa? Terus. Nah, mereka juga begitu. Pokoknya ada larangan, pengennya dilanggar. Maka mereka malah melanggar. Akhirnya mereka menyimpan daging salwa, akhirnya membusuk. Mereka menyimpan manna, maka membusuk. Nah, kata Nabi, andaikan Bani Israel saat itu tidak ada satupun yang menyimpan manna salwa lebih dari kebutuhan 1 hari, maka tidak akan ada makanan busuk di atas muka bumi. Sehingga tidak perlu kita punya kulkas dan sebagainya. Tapi gara-gara Bani Israel, maka dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh manusia, sehingga muncullah busuknya makanan. Ini saya tambahkan di sini, wa fis sahihain, dalam sahihain hadisnya sahih, ya, Bukhari dan Muslim. Baik, kemudian faedah berikutnya, Allah katakan, makanlah yang halal, apa yang kami rezekikan kepada kalian. Jadi, yang diizinkan oleh Allah adalah memakan yang halal saja. Yang haram tidak boleh. Rizki ada 2 macam, ada halal, ada haram. Semuanya disebut rizki, karena rizki itu artinya adalah pemberian, yaitu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan makanan di bumi, itu pemberian dari Allah. Maka yang halal disebut halal, yang haram disebut haram, tapi sama-sama namanya adalah rizki. Nah, yang boleh dimakan adalah rizki yang halal saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kita makan daging atau makan makanan yang haram, maka fannaru aula bihi. Man nabata lahmuhu 'ala suhti, barang siapa yang dagingnya tumbuh di atas sesuatu yang haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih dekat kepada dirinya. Hadis riwayat Tirmizi dan lain-lain sahih.
Artinya kalau daging kita tumbuh dari makanan yang haram, maka susah kita untuk beramal kebaikan, mudah kita untuk berbuat maksiat, sehingga neraka lebih dekat. Ini efek buruk dari makan haram. Yang kedua, makan haram menyebabkan doa tidak mustajab. Berarti sebaliknya, kalau kita ingin bisa beramal yang baik secara semangat, secara mudah, maka makan yang halal. Kalau ingin doa kita mustajab, makan yang halal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan isyaratnya dalam Al-Qur'an, ya. Kulu minat tayyibati wa'malu shaliha. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Makanlah yang halal dan beramal solehlah. Jadi seolah-olah berkaitan, ya. Kalau makan halal muncul amal soleh, makan haram muncul maksiat. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka jaga makanan. Kemudian Allah katakan wa ma zalamuna, mereka tidak mengurangi kami sama sekali. Jadi ketika mereka melanggar aturan Allah, Allah tidak kurang sama sekali. Kekuasaan Allah tetap saja utuh sempurna. Jadi Allah tidak berkurang, tidak menjadi rendah gara-gara dilanggar aturannya oleh manusia. Mereka disuruh menyimpan manna salwa sesuai keperluan satu hari, tapi nekat memakan yang tidak halal untuk mereka, menyimpan yang tidak halal untuk mereka. Ini sama sekali tidak mengurangi Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka zalim kepada diri sendiri. 161. Wa il, dan ingatlah ketika qila, dikatakan lahum kepada mereka, uskunu, tinggallah kalian hadhil qaryah, di kota ini, maksudnya Baitul Maqdis. Wa kulu, dan makanlah minha, dari Baitul Maqdis, haitsu syi'tum, dimanapun kalian inginkan. Wa kulu, dan ucapkanlah ketika masuk itu, hittah, ampuni dosa kami ya Allah. Wadkhulul baba, dan masuklah ke pintu, yaitu pintu Baitul Maqdis, sujada, dengan sujud. Sujud maksudnya menundukkan kepala untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melakukan itu semua, maka tughfar lakum, diampuni untuk kalian, atau naghfir lakum, kami ampuni untuk kalian, khati'atukum, dosa kalian. Khati'atukum, dosa-dosa kalian. Sanazidu, kami akan menambah al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Ini cerita berikutnya. Setelah mereka selesai dari hukuman di kampung kebingungan, maka mereka sudah bisa lepas dari kampung tadi. Lalu oleh Allah disuruh untuk pindah ke Baitul Maqdis. Maka uskunu hadhil qaryah, tinggallah di Baitul Maqdis, itu setelah selesainya masa hukuman 40 tahun pada tanah kebingungan. Tapi karena mereka punya dosa, maka oleh Allah disuruh untuk masuk dengan dua perkara. Pertama, masuknya dengan menundukkan kepala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujud di sini bukan sujud-sujud yang kita ketahui delosor ke tanah, ya nggak mungkin lah orang masuk kampung dengan sujud, gimana caranya? Nggak bisa, ya. Maka sujud di sini ditafsiri oleh para ulama yaitu muta'ti, ya, menundukkan kepalanya, tanda tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka disuruh mengatakan hittah. Hittah itu kalau bahasa kita ghufranak, ampuni ya Allah, atau Allahumma ighfir lana, ya Allah ampuni kami. Karena hittah dari kata-kata uhtut, gugurkan, anna dzunubana, dosa kami, sama dengan ghufranak, ampuni kami. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala ketika mereka masuk pada Baitul Maqdis. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, kata-kata sujud bukan bermakna sujud, tetapi menundukkan kepala. Berarti menundukkan kepala atau menundukkan badan itu sudah termasuk apa? Sujud. Karena itu di dalam Islam kita tidak boleh sujud kepada manusia, termasuk juga membungkukkan tubuh tidak boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau amartu ahadan ay yasjuda li ahadin." Kalau saya boleh menyuruh orang sujud kepada orang lain, la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha. Saya suruh istri sujud pada suami. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini menunjukkan dua hal. Pertama, besarnya hak suami atas istri. Yang kedua, tidak bolehnya sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk sujud adalah membungkukkan badan. Karena itu tidak boleh kita membungkukkan badan, saling membungkukkan badan ketika kita berjumpa.
Kalau kita hanya menundukkan kepala, maksudnya mangguk-mangguk saja, nah ini nggak masalah, ya. Tapi yang dilarang adalah menundukkan kepala dengan badannya begini, seolah-olah apa? Menghormat kepada orang tersebut. Ini nggak boleh. Ada orang-orang duduk-duduk, kemudian kita lewat, maka permisi agak menunduk sedikit, nggak ada masalah. Itu bukan karena kita menghormati mereka, tetapi supaya tidak mengganggu apa? Kondisi duduk mereka. Demikian difatwakan oleh sebagian guru kami. Faedah berikutnya, Allah mengatakan sanazidul muhsinin, akan kami tambah kepada orang-orang yang berbuat baik. Siapa yang dimaksud orang-orang yang berbuat baik? Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang tidak ikut melakukan dosa yang disebutkan tadi. Khati'atukum, mereka punya dosa. Nah, yang tidak ikut-ikut melakukan dosa itu disebut muhsinin. Jadi Bani Israel itu tidak semuanya melanggar. Jangan ngambil manna salwa melebihi kebutuhan sehari. Nah, itu ada yang melanggar, ada yang tidak. Yang melanggar berarti khati'atukum, mereka punya dosa. Yang tidak melanggar berarti muhsinin, orang-orang yang baik. Nah, Allah berjanji orang-orang yang baik akan ditambah kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah para ulama mengambil kesimpulan al-hasanatu ta'ti bil hasanati. Amal baik itu akan mendatangkan amal baik berikutnya. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan sanazidul muhsinin, akan kami tambah kepada orang-orang baik. Ditambah apanya? Kebaikannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik semakin baik, semakin baik, semakin baik. Maka cara kita supaya semakin baik gimana caranya? Caranya, kebaikan yang sudah kita lakukan jangan dihentikan. Sudah bisa sholat jamaah, jangan dihentikan. Insya Allah akan semakin baik. Sudah bisa membaca Quran setiap hari, jangan dihentikan. Insya Allah semakin baik. Hadir pengajian, sudah bagus itu, lanjutkan terus, jangan berhenti. Insya Allah semakin baik. Ini dalilnya sanazidul muhsinin. Tapi kalau tidak mau ditambah kebaikan oleh Allah, berhentilah dari kebaikanmu, pasti akan berhenti juga kebaikan-kebaikan yang lain. Na'udzubillah. 162. Fabaddala, maka mengganti alladzina zalamu, orang-orang zalim, minhum dari mereka, qawlan, ucapan, ghaira, selain alladzi qila lahum, yang diucapkan kepada mereka. Apa maksudnya? Tadi kan disuruh mengucapkan hittah, ya kan? Mereka malah ganti di antara ha dengan ta ditambahi dengan apa? Nun. Hintah. Hintah artinya apa? Gandum, ya. Jadi disuruh ya Allah minta ampun ya Allah, malah ya Allah minta gandum, kurang ajar tenan, ya. Jadi mereka masuk ke Baitul Maqdis sambil mengatakan hintah, 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 orang ngajarnya bukan main, ya. Terus mereka disuruh untuk sujud kan? Sujud itu kan menundukkan badan tadi, sambil menundukkan kepala tadi. Nah, ternyata mereka malah masuknya dengan ngisop, dengan membokong, ya. Jadi mendahulukan pantatnya dulu. Pantatnya apa? Didepankan. Ya menunduk, tapi menunduknya apa? Pantatnya didepankan. Ini kan kurang ajar begini. Maka Allah katakan sebagai zalamu, orang-orang zalim, ya. Tapi yang zalim apakah semuanya? Allah katakan zalamu minhum, yang zalim dari sebagian mereka, berarti tidak semuanya. Maka ayat-ayat Al-Quran perlu kita perhatikan dengan saksama, ya, sehingga kita bisa tahu tafsirannya. Minhum ini menunjukkan tidak semuanya zalim, karena min menunjukkan tab'id, sebagiannya zalim. Orang-orang yang zalim tersebut Allah hukum, fa arsalna, maka kami pun kirim alaihim kepada mereka rijzan, siksaan yang dahsyat, minas sama, dari langit, bima kanu yadlimun, dengan sebab perbuatan zalim yang biasa mereka lakukan. Rijzan itu artinya bukan siksa, tapi siksa yang dahsyat. Kalau siksa saja azab. Jadi azab itu mencakup macam-macam siksa. Mau dahsyat, mau ringan, mau sedang, itu azab. Tapi kalau rijzan, nah ini bahasanya saja susah diucapkan kan. Rij, ada apa? Ada qalqalahnya. Zan, nah, susah. Ini sesuatu yang susah, menunjukkan juga apa? Maknanya memang susah. Jadi siksa yang dahsyat. Bukan siksa yang biasa, siksa yang dahsyat ini. Dan dari ayat ini kita ambil pelajaran, berarti perbuatan zalim itu berhak mendapatkan siksa. Maka setiap kita melakukan perbuatan zalim, sebenarnya saat itu kita berhak disiksa oleh Allah.
Tapi karena Allah rahmat, maka Allah tidak langsung kirimkan siksa. Zalim ada 3 macam: zalim kepada Allah, zalim kepada manusia, zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada manusia lebih besar daripada zalim kepada diri sendiri. Dalilnya, babani muajjalani. Ada 2 pintu yang akan disegerakan hukumannya di dunia oleh Allah. Yang pertama al-baghyu, zalim kepada orang lain, wal uququ, dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Hakim sahih. Maka cerita malin kundang mungkin benar juga, mungkin dia kurang ngajar sama orang tuanya, akhirnya jadi batu. Ya, bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Ya, tapi yang jelas apa? Tidak boleh dipercaya karena tidak ada sanadnya yang sahih. Tapi Nabi jelas mengatakan durhaka kepada orang tua hukumnya dikes oleh Allah di dunia. 163. Allah mengatakan wasalhum, dan tanyalah kepada mereka, anil qaryah, tentang kota, allati kanat, yang adalah kota itu hadiratal bahri, dekat dengan laut. Ingatlah ketika ya'duna, mereka melampaui batas, fis sabti, pada hari Sabtu. Ketika ta'tihim, datang kepada mereka, hitanuhum, ikan-ikan mereka, yauma sabtihim, pada hari Sabtu mereka, syurra'an, dengan muncul ke permukaan. Wa yauma la yasbitun, adapun pada hari ketika mereka tidak mengagungkan Sabtu, berarti di hari yang lain maksudnya, la ta'tihim, ikan-ikan tidak datang kepada mereka, kadzalika, seperti itu, nabluhum, kami menguji mereka, bima kanu yafsukun, dengan sebab mereka berbuat fasik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk bertanya kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Wasalhum, tanyalah mereka. Mereka siapa? Yahudi Madinah. Yahudi Madinah ada 3. Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir. Q-I-N, Quraidah, Qainuqa, Nadir. Gampang nggih? Nabi disuruh tanya kepada mereka. Pertanyaannya tujuannya apa? Untuk taubih, untuk menjelekkan mereka, untuk menegur dengan keras kepada mereka. Kalian tuh nggak kapok-kapok. Dulu orang tua kalian, nenek moyang kalian sudah dihukum oleh Allah. Mereka dulu melanggar pada hari Sabtu, akhirnya dihukum oleh Allah. Kemudian sekarang melanggar lagi. Kapan mau berhenti dari melanggar? Jadi pertanyaannya bukan pertanyaan ingin tahu apa kisahnya, bukan. Tetapi Nabi disuruh untuk mentaubih atau menegur mereka dengan keras. Apa kisahnya? Kisahnya adalah ya'duna fis sabt. Mereka melanggar pada hari Sabtu. Apa yang dimaksud melanggar? Begini. Pada masa dulu, hari Sabtu adalah hari ibadahnya Bani Israel. Dan Allah memberikan peraturan, hari Sabtu, hari ibadah, nggak boleh kerja. Dan ini termasuk hukum berat yang ada pada Bani Israel. Maka Rasulullah SAW datang dengan agama Islam yang samhah, yang mudah. Hari Jumat kita ibadah, tapi masih boleh bekerja. Kapan tidak boleh bekerja? Cukup ketika azan Jumat sampai selesai salat Jumat. Berapa jam itu? Nggak sampai 1 jam. Okay. Adzan Jumat dikumandangkan, naik mimbar khatibnya, kalau saya khutbah 10 menit, kemudian salat Jumat 12 menit. Berarti cuma 22 menit atau 25 menit atau anggaplah 30 menit. Itu saja yang haram bekerja. Selain itu, sebelum Jumat silahkan kerja. Setelah Jumatan silahkan kerja. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Jumu'ah secara jelas sekali. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah diselesaikan salat Jumat, silahkan bertebaran di muka bumi, cari karunia Allah, kerja. Maka boleh. Tapi mereka tidak boleh. Maka yang dimaksud ya'dun, mereka melanggar pada hari Sabtu, yaitu nekat kerja di hari Sabtu. Dan itu sudah dilarang oleh Allah secara jelas pada surat yang lain. La ta'du fis sabti, surat An-Nisa ayat 154. Wa qulna lahum, kami katakan kepada Bani Israel, la ta'du, jangan melampaui batas fis sabti, pada hari Sabtu. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, kami ambil dari mereka perjanjian yang keras. Jadi sampai diambil sumpah, demi Allah tidak akan kami melanggar hari Sabtu. Karena Allah Maha tahu, ya. Allah tahu bahwa mereka itu suka melanggar, sehingga supaya tidak melanggar disuruh sumpah.
Maka mereka mengucapkan dengan ucapan mereka, demi Allah, kami tidak melanggar. Itulah makna akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Tapi faktanya mereka tetap ya'duna fis sabt, melanggar di hari Sabtu. Tapi akan kita ketahui dari ayat setelahnya nanti bahwa yang melanggar tidak semuanya. Ada 3 kelompok. Pertama, yang melanggar. Yang kedua, yang nahi mungkar. Yang ketiga, yang tidak melanggar tapi diam. Maka yang melanggar jelas tercela, yang nahi mungkar jelas terpuji, yang diam bagaimana nasibnya itu akan kita bahas nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya, karena ini sudah selesai ayatnya pada halaman ini. Nah, kita ambil faedah yang lain. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittatihim hitanuhum yauma sabtihim syur'a. Pada hari Sabtu ketika ibadah maka ikannya muncul ke permukaan. Sehingga untuk mencari ikan sangat mudah sekali. Seperti ikan yang sedang kebingungan karena perubahan musim, maka dia muncul ke permukaan. Atau dikenai apotas atau apa itu biasanya. Nah, maka mereka kemudian keluar ke permukaan. Jadi mudah sekali, tinggal menjaring saja tanpa susah-susah. Itu hari Sabtu. Untuk selain hari Sabtu, wa yauma la yasbituna la ta'tihim kadzalik. Selain hari Sabtu, ikannya tidak datang seperti itu, artinya ikannya datang tapi datangnya tidak sampai ke permukaan, sehingga untuk mencarinya lebih susah. Jadi oleh Allah memang diuji. Nah, nih hari Sabtu kalian pas hari ibadah, ikannya pas gampang diambil, tapi nggak boleh diambil. Nanti hari Ahad sudah boleh untuk cari ikan, ikannya hilang. Nah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah kasih ujian seperti itu? Allah jawab, nabluhum bima kanu yafsukun. Ya karena fasiknya mereka diuji oleh Allah. Karena itu, jangan kita melakukan kefasikan, nanti akan banyak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada teman saya bercerita, saya dulu duitnya banyak, tapi nggak pernah ada wujudnya. Saya tanya, kok bisa? Ya, sumbernya dari riba, uang riba bank. Kemudian nggak ada wujudnya, kenapa? Anak sakit masuk rumah sakit, habis itu ganti istri masuk rumah sakit, duit hilang terus, rumah nggak punya. Tapi begitu berhenti dari riba, maka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang punya rumah, anaknya tambah, sekarang 5 atau 6 begitu. Hanya yang belum tambah istrinya. Mungkin kalau semakin bersyukur sama Allah, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya semakin banyak. Ini bukan menghasung untuk nambah istri, bukan. Saya hanya menghasung mari kita menambah amal kita, karena kita ini sekarang sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalal ashru", apabila telah masuk 10 awal Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan seseorang ingin kurban, fala yamassa min sya'rihi wala min basyarihi syai'an, jangan potong rambut, jangan potong kuku sama sekali. Hadis riwayat Muslim. Kata teman-teman Muhammadiyah, hari Senin ini sudah tanggal 1 Dzulhijjah. Berarti mereka sudah tidak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kumis, nggak boleh potong bulu ketiak, nggak boleh potong bulu kemaluan. Tapi saya lihat di kalender rumah saya, tanggal 1 Dzulhijjah hari Selasa. Nah, berarti yang belum sempat potong kuku, silahkan malam ini segera potong kuku. Nanti Selasa sudah nggak boleh potong kuku lagi. Selasa itu kapan? Ya, Senin malam, maghrib. Itu sudah hari Selasa. Nggak boleh potong kuku bagi yang niat kurban. Yang tidak niat kurban, tidak terlarang untuk memotong ini. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, mal amalu, tidak ada amalan yang dilakukan pada hari-hari yang lebih utama daripada 10 awal Dzulhijjah. Artinya pahala pada 10 awal Dzulhijjah dilipat gandakan oleh Allah mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, kalau sekarang ini sudah tanggal 1, berarti sekarang ini kita ngaji ini pahalanya lebih besar. Nanti salat Isya, kita salat Isya pahalanya lebih besar. Baca Quran pahalanya lebih besar. Sedekah pahalanya lebih besar. Tahajud pahalanya lebih besar. Baca Quran, tahajud, apalagi sedekah, salat duha, salat sunnah, semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari tanggal 1 Dzulhijjah kita tambah amal kita seperti pada bulan Ramadan.
Termasuk sunnah salaf yang sudah mati adalah sungguh-sungguh beramal pada 10 awal Dzulhijjah sebagaimana sungguh-sungguh beramal pada 10 akhir Ramadan. Dulu para salaf mereka 10 awal Dzulhijjah sungguh-sungguh. Sekarang kita sungguh-sungguhnya cuma akhir Ramadan. 10 awal tidak digubris. Padahal Nabi mengatakan sangat jelas, tidak ada amalan pada hari-hari yang lebih utama daripada amalan pada 10 awal Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, kalau dibandingkan dengan jihad? Beliau jawab, walal jihad. Meskipun dibandingkan dengan jihad, masih lebih utama amalan pada 10 awal Dzulhijjah. Maka mari kita tambah amal kita, mulai malam ini, tanggal 1 Dzulhijjah, atau malam besok, tanggal 1 Dzulhijjah, menurut versi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Dan hendak disampaikan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.